Halo semua, hari ini kita akan belajar dasar-dasar HTML ya. Dari mulai apa itu HTML, definisinya, lalu download text editor, di mana kita akan download VS Code. Lalu berikutnya kita akan belajar struktur dasar dari HTML. Dan terakhir kita akan pelajari apa aja yang ada di struktur dasar HTML tersebut. Oke, yang pertama kira-kira kita akan belajar tentang HTML ya. Lalu apa sih HTML itu? Jadi HTML itu bahasa utama dalam membuat website ya. HTML itu memiliki kepanjangan itu Hypertext Markup Language. Lazimnya dalam sebuah halaman web itu ditulis menggunakan variasi HTML ya. Dengan HTML, pengembang website itu dapat memastikan bahwa teks, gambar, dan multimedia itu dapat menyatu dengan elemen lainnya ketika dijalankan di browser. Lalu HTML itu bahasa markup ya, artinya bahasa HTML ini semata-mata digunakan untuk memarkup suatu dokumen. Sebagai contoh, kita analogikan ketika kita membuat atau mengedit teks ataupun gambar di dokumen tersebut ya, atau tone words processing lainnya. Seperti itu. Contohnya itu, jadi di HTML itu kita bisa menambahkan heading 1, heading 2, heading 3, sama kayak Microsoft Word ya, lalu mengatur posisi gambar, ukuran gambar, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu gambaran awalnya. Oke, langkah kedua kita akan mendownload text editornya ya. Text editor di sini kalian bisa pakai, sebenarnya nggak perlu download juga apa-apa, kalian bisa pakai Notepad ya. Ini Notepad, ini paling sederhana ya, pakai Notepad ya. Ataupun kalau bisa bukan kalau bisa, sebaiknya pakai Notepad bisa, tapi lebih baik lagi kalian pakai text editor, contohnya itu VS Code yang gratis seperti ini ya. Sekarang kita akan coba download VS Code ini. Kita pergi ke browser ya. Saya sendiri udah ada VS Code ya ini, dan untuk downloadnya itu kalian bisa ke sini, Visual Studio Code. Oke, kita enter, lalu pilih yang ini ya, kalian bisa pilih ini, klik tunggu dan pilih download ini. Nah, di sini ada pilihan downloadnya ya, ada Windows, ada Linux, dan macOS. Nah, kalian bisa pilih ini ya, sesuai device kalian. Cara instalnya itu gampang ya, tinggal kalian ini download, terus next, udah selesai nanti. Oke, berikutnya kita akan belajar struktur dasar dari HTML ya. Jadi ini struktur dasar HTML ya, ada doctype HTML, head, lalu di sini ada judulnya, titelnya, ada body sama HTML, sama penutup HTML. Oke, kita akan coba ketik ini di text editor ya. Kita buka VS Code. Oke, ini kita hapus tulis saja. Tidak, kita akan coba buat file baru. New text file, mohon maaf, kita pilih new text file. Lalu di sini kita file, lalu pilih save as dulu. Kita akan buat file HTML-nya. Ini kita ganti latihan 1. Kita pilih di sini itu HTML ya. Nah, kita pilih save. Nah, otomatis text editornya itu membaca kalau teks yang kita tulis itu teks HTML ya. Kita tulis ininya dulu, apa? Struktur dasar ini ya, kita tulis di sini. Oke. Ini kita perbesar dulu. Nah, oke, udah kelihatan ya. Sip, ini kita besar. Langkah pertama itu apa? Doctype ya. Kita bisa tulis doctype HTML. Nanti kita jelaskan, nanti saya akan jelaskan satu-satu ini ya penjelasannya, tapi nanti kita tulis dulu HTML.
Nah, klik. Lalu berikutnya apa yang kita tulis? Ini HTML, lalu head-nya HTML. Ini kita klik saja, lalu head. Ini ada head. Jadi ini struktur HTML ya. Di sini ada tag type HTML. Tag awal tadi tab dokumen HTML. Tadi tag ini itu berguna untuk memberi informasi ke browser bahwa dokumen yang sedang dibuka itu merupakan dokumen HTML. Jadi ini ya. Lalu kedua itu HTML ini, tag HTML ini itu pembuka dari isi dokumen HTML ya. Dimulai dari HTML dan semua kode HTML yang kita buat itu harus ditulis di dalam tag ini. Perhatian juga bahwa di setiap tag HTML itu wajib ada tag penutupnya ya, ini yang ada slashnya ini, yaitu tag penutupnya. Dan semuanya itu ada head, body itu harus di dalam dari HTML ini. Oke. Selanjutnya head. Bagian head itu, tag head itu memiliki fungsi untuk menampung beragam informasi terkait dokumen HTML. Jadi tulisan yang terdapat di dalam tag ini itu tidak akan ditampilkan secara langsung pada web ya. Nanti kita contohkan bagaimana caranya. Oke, sebentar. Lalu yang kedua itu ya, di dalam head itu ada title atau judul. Ini maksudnya apa? Dan itu salah satu contoh informasi yang terdapat di dalam tag head. Title ini akan menampilkan teks pada judul browser ya, atau pada tab browser. Contohnya itu sebenarnya ini. Nanti ada di sini. Nah, ini di sini contohnya. Dalam Visual Code Studio. Seperti itu contoh penggunaan title itu nanti munculnya di sini ya. Oke. Lalu apa lagi? Body ya, atau badan. Itu apa yang ingin kita tampilkan pada browser. Itu akan ditulis di dalam tag ini ya. Tag body ini merupakan tag pembuka dari badan dokumen HTML. Oke. Sekarang kita isi saja. Ini sesuai ini ya. Pertama di bagian title kita tulis judul file HTML, lalu di bagian body-nya itu ada website, lalu kita kasih tag strong M pertama, strong lagi saya. Kita coba sini bagaimana. Di sini tuh judul file HTML. Ya tadi cara membesarkan layarnya itu gampang ya, tinggal Ctrl plus jadi besar ini, atau bisa kurangi Ctrl minus. Oke, seperti itu ya. Lalu di bagian body kita tulis sebentar ini tadi. Di bagian body itu kita tulis pertama apa tadi? Website strong ini untuk menebalkan bold, itu mirip bold ya, di dalamnya website apa tadi, maaf, M itu, kalau M itu untuk biar teksnya italic ya. Ini kita coba yang pertama, kita coba jalankan ini. Pertama kita simpan dulu ya, save, lalu kita lihat filenya, kita buka filenya, kita klik 2 kali. Ya, di sini tuh kalau bisa kalian di bagian view ini kalian centang ini ya, file name extension. Ini tuh berguna ya, biar extensionnya itu bentuk filenya itu kelihatan ya. Ini penting buat nanti ke depannya. Harus di centang ini penting. View lalu centang file name extension ya. Oke, sekarang kita buka ini file HTML 1. Nah, jadi seperti ini guys ya. Website pertama saya. Ini kurang bagus ya. Nah, ini sebenarnya kita atur dulu. Kita jeda seperti ini. Lalu simpan lagi. Kita saja. Kita perbarui.
Nah, jadi sepertinya ini website pertama saya. Websitenya biasa, lalu bagian keduanya yang kata pertama itu jadi bold dan italic ya. Bold itu pakainya itu text strong, kalau italic pakai EM ya. Kita contohkan satu saja. Kita contohkan satu-satu saja ya. Kita hapus EM ini, lalu EM ini kita hapus. Nah, jadi gimana coba? Kita catat S, lalu ini kita refresh. Nah, cuma jadi bold ya. Nah, lalu kedua, nah ini judul file HTML itu di sini ya, di bagian head ini judul file HTML munculnya di sini. Oke, ini bisa kita ganti nih website kita. Oke, kita catat S. Oke, langsung kita lihat lagi. Nah, berubah website kita seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini menampilkan gambar, menambahkan link dan heading di HTML. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Kalau ada yang bingung bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih.